Di Jakarta belum nih guys. Hah? Kan penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Hey guys, duluan ya guys ya. Wah, ini merupakan sindiran, merupakan nyinyiran untuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Di mana kita tadi bisa melihat Pak Pramono Anung ketika sedang diwawancari oleh sejumlah wartawan, beliau mengatakan halo guys. Nah, itu merupakan nyinyiran teman-teman. Secara tidak langsung ya, Pak Pramono itu menyinyir Gubernur Jawa Barat yang kita tahu Kang Deddy Mulyadi selain menjadi gubernur, beliau juga menjadi seorang konten kreator ataupun YouTuber. Nah, memang hal ini menjadi perhatian ya, tidak hanya bagi Pak Pramono Anung, tetapi ada juga sebagian netizen yang mengatakan Gubernur Jawa Barat ini sibuk konten katanya, sibuk nge-YouTube katanya. Nah, hal inilah karena banyak nyinyiran, banyaknya hinaan kepada Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi pun memberikan alasan kenapa dirinya mempunyai media sosial, kenapa dirinya ngonten. Tidak hanya itu, Kang Deddy Mulyadi memperingatkan bahwa DKI Jakarta tidak bisa hidup tanpa Jawa Barat. Lalu seperti apakah video selengkapnya? Mari kita saksikan sama-sama. DKI itu tidak akan bisa hidup tanpa Jawa Barat. DKI tidak akan mendapat air kalau tidak ada Jatiluhur. Maka ke depan Pemprov DKI harus punya kawasan hijau di Jawa Barat dan harus punya hutan abadi di Jawa Barat yang dibiayai dari dana DKI. Kenapa? Karena DKI akan terjaga keamanan dan keselamatannya kalau dia mampu membelanjakan uangnya di Jawa Barat. Untuk itu kan tidak boleh Jawa Barat mengalami kesuraman karena mismanagement pengelolaan lingkungan. Maka orang harus disadarkan. Maka saya membuat tahapan itu tidak sembarangan. Pertama saya membuat tahapan adalah menyiapkan sumber daya industri baru di Jawa Barat. Sekarang ini walaupun pabriknya di Karawang, kalau kantor pusatnya di Jakarta, bagi hasil pajak PPh-nya di Jakarta. Saya lagi mengupayakan agar coba seluruh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat itu NPWP-nya Jawa Barat. Setelah itu mobil yang beredar di lingkungan pabrik ini, mobil bus segala macam truk, semuanya Jakarta. Jalannya tidak diinjak, tidak kebagian polusi, tidak kebagian kecelakaan lalu lintas, tapi Jakarta menikmati dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dengan jumlah besar dalam setiap tahun. Kan ini harus segera diluruskan. Nah, apa skemanya? Harus ada duit. Ya kita cari dong duitnya. Kenapa? Mengeluarkan uang 1 miliar untuk membebaskan kemacetan jauh lebih murah dibandingkan menimbulkan kemacetan, kemarahan, kebencian, opini. Karena ingat, di era sekarang ini, kalau lancar, opini akan dikatakan mudik menurun. Ekonomi lagi lemah. Kalau macet, pemerintah tuh bisa ngurus mudik-mudik aja. Nggak ada benernya. Untuk itu, diperlukan siapa yang harus menjadi influencer kita untuk membangun opini? Rakyat yang berkomentar. Kenapa? Kalau ngandarin buzzer, ngandarin elit dalam membangun opini, elit itu kepentingannya. Kalau kepentingannya terakomodir, maka yang buruk pun dianggap baik. Tapi kalau kepentingannya tidak terakomodir, yang baik pun dianggap buruk. Maka demokrasi yang terbuka, siapa yang memberikan opini? Rakyat. Dari mana rakyat memberikan opini hari ini? Mereka sudah punya kanal media sosial, mereka bisa beropini, mereka bisa nagih, mereka bisa bercerita. Kalau rakyat sudah bercerita, elitnya akan berdaya. Ini strategi komunikasi. Nah, Saya termasuk orang yang konsisten selama hampir 20 tahun keliling kemana-mana, terus menemui warga. Kemudian saya kebetulan Allah mentakdirkan saya membawa media sosial setelah berhenti jadi bupati karena kosong waktu. Terus saya jelasin pada orang, saya melawan arus. Kenapa? Media sosial hari ini mengarah pada publik, pada framing pikiran ideologi yang itu berbahaya kalau dibiarkan. Kemudian saya ingin melawannya dengan apa? Dengan tidak ngomong ideologi. Ngomongnya apa? Berbuat baik pada sesama yang tidak boleh berhenti. Titah Pancasila berbuat baik, titah Allah pada kita juga berbuat baik. Sudah berbuat baik, kenapa? Orang Indonesia lagi krisis figur. Kalau menemukan figur yang berbuat baik, kadele karenge jeung karasa nuturkeun rakyat. Dan akhirnya saya masuk pada sebuah fase di mana apa? Di mana
Namanya elektoral, terbangun dengan kesadaran, bukan dengan paksa. Nah teman-teman, itu dia tadi alasan dari Kang Deddy Mulyadi kenapa beliau selain menjadi gubernur juga menjadi konten kreator. Ternyata ini sudah dimulai sejak dulu ya, setelah Kang Deddy Mulyadi tidak lagi menjabat Bupati Purwakarta. Jadi untuk mengisi kekosongan, untuk mengisi waktu luang, Kang Deddy Mulyadi membuat media sosial. Dan Kang Deddy Mulyadi juga tadi mengatakan, jika sekarang demokrasi media sosial itu masyarakat semua bisa membuat opini, masyarakat semua bebas berbicara. Tidak hanya itu, Kang Deddy Mulyadi juga mengatakan semua masyarakat memiliki kanal media masing-masing. Nah, ini tentu saja hal yang sangat wajar ya ketika ada seorang pemimpin ataupun gubernur mempunyai media sosial dan ketika aktivitasnya maupun kunjungan kerjanya direkam kemudian diupload di media sosial, itu tentu saja bukan masalah karena tidak menghalangi untuk bekerja ya. Banyak kok pemimpin-pemimpin daerah, kepala daerah, gubernur, bupati yang tidak mempunyai media sosial tetapi mereka tidak bekerja sama sekali ya. Nah ini sebaliknya, Kang Deddy Mulyadi dia bekerja gitu loh. Dia turun langsung, terjun langsung mendengar keluhan-keluhan dari rakyatnya, keluhan-keluhan dari masyarakatnya. Jadi seorang pejabat ataupun seorang kepala daerah mempunyai media sosial ataupun menjadi YouTuber ataupun menjadi TikToker, Instagram dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah dan juga tidak dilarang oleh undang-undang. Tetapi banyak saja ya orang yang menyinyir, orang yang meledek, katanya Gubernur Jawa Barat ini sibuk bermain media sosial, sibuk konten katanya, padahal itu kan sesuatu yang sangat wajar sekali. Banyak kok pemimpin yang lain juga melakukan hal seperti itu. Salah satunya kan itu Wakil Gubernur Jakarta kan Rano Karno juga sama, dia mempunyai kanal media sosial sendiri. Nah teman-teman, tidak hanya itu, dalam pidatonya juga Kang Deddy Mulyadi mengatakan Jakarta tidak bisa hidup tanpa Jawa Barat. Betul sekali, makanya Jakarta pemimpinnya jangan sok-sokan, jangan sombong-sombongan lah ya. Karena seperti yang kita tahu salah satunya masalah air. Ada Jatiluhur berada di Purwakarta, wilayahnya di Jawa Barat. Nah itu jika tidak ada Jatiluhur, penduduk Jakarta airnya dari mana? Suplainya kan dari Jatiluhur semua. Kemudian juga Kang Deddy Mulyadi ingin mengupayakan supaya pabrik-pabrik ataupun industri-industri yang berdomisili di wilayah Jawa Barat, NPWP-nya atau pajaknya itu harusnya di Jawa Barat, jangan di wilayah lain, jangan di Jakarta ya, karena banyak pabrik ataupun PT-PT-nya di wilayah Jawa Barat tetapi kantornya di Jakarta. Otomatis pendapatan pajaknya itu bagi hasil dengan Jakarta. Salah sampah saja, Jakarta membuangnya ke wilayah Jawa Barat, yaitu ke Bantar Gebang, Bekasi, itu pasti wilayah Jawa Barat. Ini Jakarta ini banyak sekali ya ketergantungan kepada Jawa Barat. Jadi kita harus saling lah ya, saling bekerja sama, saling melengkapi, tidak saling ledek, tidak saling sindir kan. Seharusnya kita kompak. Ya, Kang Deddy Mulyadi melakukan pekerjaan gaya pemimpinnya seperti itu ya. Gubernur Jakarta juga Pak Pramono ya seperti itu. Dalam hal ini kan dua pemimpin dengan gaya yang berbeda. Yang satu turun langsung ke sungai, ke warga, yang satu naik helikopter, yang satu wakilnya naik perahu karet. Nah itu tentu saja dua hal yang sangat berbeda dari gaya kepemimpinan daerah masing-masing, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Jadi tidak masalah ya bermain media sosial, karena media sosial jika kita pergunakan dengan hal-hal yang positif, tentu saja ini akan berdampak baik bagi masyarakat. Tetapi media sosial jika digunakan dengan dampak buruk, yaitu untuk menghasut, untuk menjatuhkan orang, untuk memfitnah orang, itu tentu saja akan menjadi buruk. Nah teman-teman, jadi seperti itu. Bagaimana nih menurut teman-teman semua mengenai banyaknya warga, termasuk Pak Pramono Anung, kepala daerah, yang seakan-akan ya menyinyir ataupun meledek Gubernur Jawa Barat yang kebanyakan konten. Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.